Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kecerdasan interpersonal pada anak usia dini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Farendika Fatimah Zahra, NIM 49. Ada teman rekan saya juga, Octavian Irmalasari, NIM 39, ada Miskatul Abidah, NIM 69, ada Diana Rusdi, NIM 74. Di sini pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian kecerdasan interpersonal. Kedua, indikator atau ciri-ciri kecerdasan interpersonal. Ketiga, komponen inti kecerdasan interpersonal. Keempat, sistem simbol kecerdasan interpersonal. Kelima, profesi yang terkait dengan kecerdasan interpersonal. Keenam, area otak kecerdasan interpersonal. Ketujuh, pola tumbuh kembang kecerdasan interpersonal. Kedelapan, bentuk karya di masyarakat. 9, aktivitas belajar untuk menstimulasi kecerdasan interpersonal. Ke-10, peralatan atau media pembelajaran yang dibutuhkan. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian kecerdasan interpersonal menurut Sugiono yaitu kemampuan dalam berkomunikasi maupun berinteraksi dengan orang lain yang ada di lingkungan sekitar. Menurut Armstrong, kecerdasan interpersonal yaitu kemampuan dalam bekerja sama dan memahami orang lain. Menurut Fadlilah, kecerdasan interpersonal adalah bentuk kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain secara verbal ataupun non-verbal. Menurut Soyadi, kecerdasan interpersonal yaitu kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi kesimpulannya, kecerdasan interpersonal yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam berinteraksi atau berkomunikasi secara baik dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, indikator atau ciri-ciri kecerdasan interpersonal akan dijelaskan oleh saya. Adapun indikator atau ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan interpersonal menurut Huda, yang pertama, senang bermain bersama teman sebayanya. Kedua, memiliki banyak teman. Ketiga, bersosialisasi dengan orang lain yang ada di lingkungan sekitar. Keempat, banyak mengikuti berbagai kegiatan seperti lomba-lomba atau 17 Agustusan, acara di lingkungan rumah. Kemudian kelima, memiliki rasa empati, ramah kepada orang lain dan berkata-kata sopan. Keenam, senang berbagi dengan sesama atau tidak pelit dalam meminjamkan barang. Dan terakhir, senang menyapa teman sebayanya maupun pada orang yang lebih tua. Selanjutnya, indikator menurut Soyadi, di usia lahir sampai 1 tahun, ciri-cirinya anak mengamati mainan yang digantung di atasnya, menatap siapa saja yang ada di sampingnya. Di usia 1-2 tahun, ciri-cirinya anak mudah berbaur dengan anak-anak lain saat bermain, dan anak senang bermain secara bersama-sama atau kelompok. Di usia 2-3 tahun, anak mudah berkenalan dengan anak-anak lain, senang saat berada di kerumunan teman-temannya, memperbolehkan mainannya dipinjam oleh temannya. Di usia 3-4 tahun, ciri-cirinya anak senang meminjam dan menukar benda atau mainannya dengan anak lain, tidak menangis saat berpisah dengan orang tuanya. Ini biasanya saat di sekolah, orang tua ada yang ditinggalkan anaknya. Kemudian sabar dalam menunggu giliran saat bermain. Di usia 4-5 tahun, anak mau mengalah dengan teman bermainnya, tidak mengganggu temannya dengan sengaja, mematuhi dan mengerti aturan bermain dengan baik,
dapat memimpin kelompok bermain kecil 2-4 anak, kemudian dapat memecahkan masalah sederhana. Dan di usia yang terakhir 5-6 tahun, ciri-cirinya anak mengetahui bagaimana cara menunggu giliran saat bermain, berani berangkat ke sekolah tanpa diantar orang tua, tertib dalam menggunakan benda atau alat mainan sesuai dengan fungsinya, terbiasa dan tertib dalam menunggu giliran atau antri, memahami akibat apabila melakukan pelanggaran dan berani bertanggung jawab, tidak menangis karena takut dihukum, dapat memimpin kelompok bermain yang lebih besar antara 4-8 anak. Yang terakhir, anak terampil memecahkan masalah sederhana. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Octavia Nirmalasari, NIM 39. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen inti interpersonal. Jadi sebelumnya telah disebutkan oleh Feren, terdapat beberapa ciri yang ada pada seseorang yang memiliki kecerdasan interpersonal. Nah, dari ciri-ciri tersebut dapat diambil kesimpulan komponen inti dari kecerdasan interpersonal, yakni ia mampu mencerna dan merespon dengan baik. Jadi misalkan ada seseorang yang curhat kepada dia, ia mampu merespon dan mencernanya dengan baik. Kemudian ia juga memiliki sifat yang temperamen. Nah, temperamen di sini menurut Alexander Gis dan Stella Thomas terdapat 3 tipe atau 3 jenis temperamen. Nah, temperamen yang ada pada seseorang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini masuk ke dalam tipe yang anak mudah memiliki mood positif, kemudian cepat membangun rutinitas dan mudah beradaptasi dengan pengalaman baru. Jadi temperamen di sini bersifat positif. Nah, selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi di sini artinya yaitu ia mampu memotivasi seseorang yang ada di sekelilingnya. Jadi tidak heran kalau ia seringkali dijadikan sebagai seorang pemimpin di antara teman-temannya. Kemudian ia juga mengerti keinginan orang lain karena ia cenderung mengerti dan memahami perasaan orang lain. Ia mudah membaca pikiran orang lain. Nah, terus selanjutnya yaitu sistem simbol. Nah, jadi apa sih sistem simbol itu? Sistem simbol merupakan suatu objek, kejadian, bunyi bicara, atau bentuk tertulis yang diberi makna oleh manusia. Menurut lintas budaya, makna tersebut memiliki arti yang berbeda-beda. Misalnya pada Indonesia, tersenyum merupakan suatu hal yang menurut orang itu kita ramah jika kita melakukan hal itu. Nah, namun di Rusia, tersenyum kepada seseorang merupakan suatu hal yang buruk, bahkan dianggap cabul, seperti itu. Nah, di Rusia hanya diperbolehkan tersenyum kepada pasangannya saja. Nah, jadi dari situ makna dari tersenyum di Indonesia dan di Rusia berbeda. Nah, untuk seseorang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini, ia memiliki sistem simbol, yaitu ia sangat paham pada sistem simbol sosial. Jadi misalnya sistem simbol sosial itu seperti ekspresi dan isyarat. Jadi ia dapat mengerti isyarat dan ekspresi seseorang tanpa orang itu berbicara. Jadi ia sudah paham apa dan maksud orang tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu profesi. Profesi di sini ada beberapa, yaitu yang pertama konselor atau disebut juga guru BK kalau di sekolah, kemudian resepsionis, pengacara, kemudian ulama, dan lain sebagainya. Saya Miss Katul Abidah akan melanjutkan mengenai area otak kecerdasan interpersonal. Yang pertama ada lobus frontal, yang terletak di bagian depan otak di bawah tulang tengkorak pada area kening. Pada sisi kiri lobus frontal terdapat area yang disebut area Broca, yang berperan dalam kemampuan berbicara. Lobus frontal juga terlibat dalam emosi dan kemampuan membuat perencanaan, berpikir secara kreatif, dan mengambil inisiatif. Selanjutnya yang kedua ada lobus temporal,
yang terletak di bagian tepi otak, di atas telinga, dan di belakang pelipis. Lobus temporal terlibat dalam ingatan, persepsi, dan emosi. Selanjutnya yang ketiga ada hemisfer kanan, merupakan bagian dari cerebrum. Secara umum hemisfer kanan mengontrol tubuh bagian kiri dan sedangkan hemisfer kiri mengontrol tubuh bagian kanan. Selanjutnya ada sistem limbik, di mana struktur di bagian ini terlibat dalam emosi yang kita miliki seperti hewan, yaitu marah dan takut. Selanjutnya ada pola tumbuh kembang kecerdasan interpersonal. Yang pertama, seorang bayi bereaksi terhadap emosi apapun dengan mengeluarkan suara tangisan. Jadi pada waktu seorang bayi akan mengeluarkan tangisan atau mengeluarkan emosi melalui tangisan. Yang kedua, pada saat anak mencapai usia 3 tahun, anak memiliki perilaku yang sangat memaksa, seperti merebut mainan temannya. Nah, di situ juga pada usia anak 3 tahun pertama, anak juga sudah menumbuhkan sikap toleransi. Pada usia 3 dan 4 tahun, anak suka menyukai kejutan, peristiwa roman. Di usia ini juga anak mengembangkan selera humor. Untuk usia di bangku sekolah atau taman kanak-kanak, anak menyatakan dan diberikan suatu emosi yang luas. Mereka dapat menguraikan rasa sedih yang mereka alami. Selain itu, rasa marah dan rasa senang, serta menguraikan emosi yang dihasilkan oleh anak-anak yang lain. Yang terakhir, selanjutnya ada bentuk karya di masyarakat. Bentuk yang dihasilkan oleh kecerdasan interpersonal yaitu ada bermain kelompok, mendirikan lembaga kesejahteraan masyarakat, mendirikan posko darurat bencana alam, menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu saya Diana Rusdi NIM 074 akan menjelaskan tentang aktivitas belajar untuk menstimulasi kecerdasan interpersonal, yaitu untuk yang pertama, kecerdasan interpersonal di sini yaitu dapat diartikan suatu kemampuan seseorang untuk memahami orang lain, kemudian mengerti pandangan orang lain, kemudian mengerti sikap orang lain, seperti itu. Adapun beberapa aktivitas yang dapat menstimulasi anak untuk meningkatkan kecerdasan interpersonalnya. Untuk yang pertama yaitu komunikasi dengan anak. Nah, dengan adanya kita berkomunikasi dengan anak, itu dapat memberikan anak tersebut sebuah wawasan yang baru. Nah, jadi dengan kita berkomunikasi dengan anak dapat menambah wawasan pada anak. Lalu yang kedua yaitu mengenalkan anak pada etika, nilai, dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakatnya. Jadi di sini kita dapat mengajarkan pada anak hal-hal apa saja atau kebiasaan apa saja yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu dengan makan menggunakan tangan kanan, kemudian berdoa ketika akan keluar rumah, masuk kamar mandi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ajarkan anak untuk memiliki rasa kasih sayang pada sesamanya. Jadi contohnya yaitu kita dapat memberikan bagaimana rasanya untuk berbagi. Nah, dengan adanya hal tersebut, kita dapat mengajarkan rasa kasih sayang kepada anak. Dan selanjutnya yaitu ajari anak untuk tidak bersikap pelit atau berbagi dengan kerelaan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, contohnya, dengan kita memberikan contoh pada anak, bahwasanya berbagi itu ialah hal yang sangat baik dilakukan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik bisa mengajarkan anak dengan memberikan anak pengertian bahwasanya bersikap pelit itu tidak baik, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu
mengenalkan pada anak bagian-bagian mana saja yang itu adalah barang anak dan barang milik orang lain. Jadi kita mengajarkan, oh ini barang, ini haknya saya, ini hanya orang lain. Nah, itu kita dapat mengajarkan hal tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ajarkan anak untuk memilih permainan yang ia sukai, bukan karena ia dipengaruhi oleh teman-temannya, namun itu karena keinginan dirinya sendiri. Jadi kita mengajarkan hal yang benar anak itu sukai. Lalu selanjutnya yaitu kita mengajarkan pada anak bagaimana cara mengatasi masalah. Nah, dengan kita mengajarkan hal tersebut, kita dapat memberikan beberapa solusinya terhadap permasalahan yang ia sedang hadapi, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu peralatan atau media pembelajaran yang dibutuhkan untuk menstimulasi kecerdasan interpersonal. Yang pertama yaitu dengan bermain wayang sumpit. Nah, dengan bermain wayang sumpit ini, kita dapat mengajarkan pada anak bagaimana anak berkomunikasi dengan baik, yaitu dengan teman sebayanya. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu mengangkat kardus besar. Nah, dengan anak kita berikan tugas mengangkat kardus besar, ia otomatis akan berbicara kepada teman-temannya bagaimana sih caranya agar kardus besar ini bisa terangkat. Nah, caranya yaitu dengan bekerja sama. Lalu selanjutnya yaitu dengan selang bambu. Selang bambu di sini yaitu menyiram halaman dengan menggunakan bambu yang dibelah. Nah, adanya hal tersebut yaitu untuk anak bekerja sama dengan teman-temannya. Lalu selanjutnya yaitu pasar-pasaran. Nah, pasar-pasaran di sini untuk bagaimana melatih anak berkomunikasi dengan temannya. Jadi kita di sini menyiapkan anak sebagai pedagang dan pembeli. Nah, dengan adanya hal tersebut, itu bisa mengasah kemampuan kecerdasan interpersonal anak itu. Lalu selanjutnya yaitu kondekturan. Jadi sama halnya seperti pasar-pasaran tadi, jadi kita itu ada sopir dan penumpang. Jadi adanya interaksi antara sopir dan penumpang. Jadi dalam kecerdasan interpersonal ini memiliki aktivitas yang berhubungan erat dengan orang lain, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.